Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah yang dirahmati Allah, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karunia-Nya masih menyertai kita semua sehingga kita masih dapat melaksanakan amal-amal soleh dan ibadah, masih dapat menghambakan diri kita kepada Sang Khalik sebagai pencipta diri ini. Mudah-mudahan semakin hari semakin kuat keimanan kita, semakin istiqomah ibadah kita, dan semakin bagus akhlak kita. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang amalan-amalan sunnah yang oleh Rasulullah SAW disampaikan kepada kita umatnya dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, sebagai pemimpin yang kecintaan kepada umatnya terus terbawa sampai menjelang ajalnya. Rasulullah masih memanggil-manggil umatnya, ummati, ummati, ummati. Sebuah tanda kecintaan dan kasih sayang yang begitu utuh kepada umatnya, sehingga apapun yang akan membawa pada keselamatan dan kebaikan umatnya akan disampaikan sebagai sunnahnya buat kita semua. Sehingga insya Allah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang amalan-amalan yang ingin rasanya kita hidupkan sebagai amalan-amalan harian kita untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jamaah yang dirahmati Allah, kehidupan di dunia ini sebagaimana yang kita hadirkan dalam kolbu yang penuh dengan keimanan merupakan tempat persinggahan sementara untuk persiapan sampai pada alam berikut yang dijanjikan dengan kepastian Allah. Sehingga Rasulullah SAW tampil dengan begitu utuh dan sempurna menyampaikan apa-apa yang harus kita lakukan untuk bisa menggapai dua kebahagiaan yang dijanjikan, bahagia fid dunya dan bahagia fil akhirah. Kematian sifatnya pasti, tapi aktivitas keduniaan tidak ada yang bisa dipastikan. Besok kita mau pergi kemana, maka dituntunkan untuk mengucapkan insya Allah. Besok kita mau melakukan apa, dituntunkan untuk mengucapkan insya Allah. Tetapi untuk kematian sama sekali tidak membutuhkan kalimat insya Allah. Dia butuh kepastian pada hati kita masing-masing. Kullu ummatin ajal. Tiap-tiap umat itu ada ajalnya. Tiap-tiap makhluk semua ada ajalnya. Akhirnya sadar atau tidak, kita setiap hari selalu belajar untuk menghadapi kematian itu. Dengan apa pembelajarannya? Dengan tidur yang kita lakukan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya. Di dalam Al-Quran pada surah ke-39, surah Az-Zumar ayat ke-42,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima ayat ini, kemudian menyampaikan kepada kita umatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ketika kita tidur, itu adalah ayat Allah. Ada tanda-tanda keagungan Allah yang menahan jiwa kita, kemudian mengembalikannya, kemudian kita terbangun dari tidur kita. Tidur adalah kematian sesaat. Menurut Al-Quran surat Az-Zumar ayat 42 ini, tidur adalah kematian kita. Kita belajar mati yang sesungguhnya dengan tidur yang kita lakukan setiap malam. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebelum kita melakukan tidur ini, sebelum kita mati, maka kita melakukan persiapan untuk menghadapi kematian itu. Kita belajar menghadapi mati dengan melakukan kesucian diri kita. Karena asal datangnya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ketika kita lahir ke dunia dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, maka indah sekali ketika kita kembali ke hariban Allah pun dengan kesucian kita. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah mereka yang mensucikan jiwanya. Lalu kesucian apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jamaah yang dirahmati Allah, dalam hadis dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau hendak tidur, berwudulah sebagaimana wudu ketika hendak sholat. Insyaallah. Boleh jadi terkadang kita sedang lelah, capek, letih, ngantuk, seharian melakukan aktivitas dunia. Tapi ketika hendak beranjak untuk tidur, kita lupa untuk mensucikan dulu diri kita dengan berwudu. Rasulullah mewanti-wanti kita umatnya, idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Apabila engkau hendak tidur, berwudulah sebagaimana wudu ketika hendak sholat. Wudu itu mensucikan diri kita. Kita mau mati, maka sucikanlah dulu diri ini. Karena datangnya fitrah, datangnya suci. Tidur itu kematian menurut Al-Quran tadi surah Az-Zumar. Maka sucikanlah dengan berwudu. Walaupun lelah, ngantuk, lelah, capek dan segala macamnya, jangan tinggalkan amalan ini. Saya mengajak diri saya, mengajak semua keluarga, saudara-saudara, jamaah kaum muslimin. Mari amalan ini kita dawamkan. Wudu sebelum tidur. Nanti pada turunan hadis yang lainnya, yaitu melaksanakan sholat sunat wudu atau sholat sunat tuhur 2 rakaat. Itu bisa dilakukan kapan saja, tiap kali kita selesai berwudu.
Jadi amalan wudhu ini tidak hanya untuk sholat, tetapi buat semua aktivitas yang kita lakukan. Ketika Rasulullah SAW diperdengarkan suara langkah kaki di dalam surga, suara terompah, suara bakyak, suara sendal yang berjalan di dalam surganya Allah. Kemudian beliau tanyakan kepada Jibril alaihi salam, itu suara langkah kaki siapa wahai Jibril? Sahabatmu Bilal bin Rabah. Bilalnya masih ada, masih hidup di Mekah pada saat itu. Rasulullah sudah mendengar suara sendalnya, suara langkah kakinya di dalam surga. Apa artinya? Bilal menjadi salah satu dari sekian banyak sahabat yang sudah terjamin masuk ke dalam surganya Allah. Ketika Rasulullah menanyakan kepadanya, apa amalan yang kau miliki wahai sahabatku? Kemudian Bilal menjawabnya, ibadahku boleh jadi tidak sehebat sahabat yang lain. Amalan-amalan yang kulakukan juga tidak sehebat amalan sahabat yang lain. Tapi ya Rasulullah, aku memang selalu menjaga wudhu dan sholat sunat wudhu 2 rakaat. Masya Allah. Tiap kali dia batal dari wudhunya, dia berwudhu lagi, dia sholat 2 rakaat. Dia batal, dia berwudhu lagi, dia sholat 2 rakaat. Ini kita mulai dari amalan sebelum tidur. Berwudhulah kata Rasulullah sebelum tidur sebagaimana wudhu untuk sholat. Lakukan 2 rakaat sholat sunat wudhunya. Setelah itu nanti ada zikir-zikir sebelum tidur. Tapi amalan ini dulu yang kita mantapkan, kita sucikan. Hadirin yang dirahmati Allah, itu syariat yang Rasul sampaikan. Kesucian diri kita lewat toharoh berwudu. Ada makna yang terkandung di dalamnya untuk meraih hakikat dari wudu itu. Ketika kita sudah mencuci tangan ini pada saat kita berwudu, maka sucilah tangan ini. Tidak hanya bersih. Ini yang membedakan antara wudu dengan bukan wudu. Bisa jadi setiap hari kita mencuci tangan, selesai makan kita mencuci tangan, selesai bekerja kita mencuci tangan. Itu bersih, bukan suci. Tapi kalau berwudu tidak hanya bersih, tapi suci. Jika sudah dicuci tangan ini ketika berwudu, maka tangan ini sudah suci. Apa maknanya? Jangan lagi dikotori dengan memegang sesuatu yang diharamkan Allah. Jangan lagi dikotori dengan menyentuh sesuatu yang Allah tidak ridho. Oleh karenanya, ini menjadi amalan yang kita butuh perenungan di kalbu kita. Ketika kita berkumur-kumur, kemudian mulut ini tidak hanya bersih, tapi juga suci. Apa maknanya? Jangan kotori lagi mulut ini dengan sesuatu yang masuk dan yang keluar darinya. Perkara yang memang Allah tidak ridho dan diharamkan oleh Allah. Kan sudah kumur-kumur ketika wudu, kan sudah bersuci. Jangan lagi ngomong ghibah, jangan lagi bicara yang mengandung ejekan-ejekan, jangan lagi berbicara yang mengandung namimah, mengandung fitnah, mengadu domba pihak-pihak tertentu. Kan sudah kumur-kumur ketika wudu. Maknailah wudunya itu. Ketika wajah dibasuh, tidak hanya bersih wajah ini, tapi juga suci. Maka makna yang kita dapatkan, jangan lagi tampilkan wajah permusuhan kepada saudara kita. Jangan lagi ada wajah kebencian dengan keluarga kita, dengan saudara-saudara kita kaum muslimin. Tebarlah wajah persaudaraan karena Allah. Ketika telinga ini sudah dibersihkan pada saat berwudu, maka sucilah dia. Maknanya jangan lagi mendengar sesuatu yang tidak bermanfaat. Jangan lagi mendengar kalimat-kalimat maksiat. Jika kaki sudah dicuci, maka dia suci ketika dicuci pada saat berwudu. Tidak hanya bersih, tapi suci. Jangan lagi melangkah ke tempat-tempat maksiat.
Jangan lagi melangkah ke tempat-tempat yang Allah tidak ridho. Jangan lagi melangkah ke tempat-tempat yang Allah tidak cinta karenanya. Masya Allah. Kita biasakan, kalau belum mampu seperti sahabat Bilal bin Rabah, kita mulai sebelum tidur tadi. Tidak hanya sebelum sholat kita berwudu, tapi kita mau berangkat kerja berwudu. Mau nyari nafkah bagi laki-laki berwudu. Seorang ibu di rumah, apapun aktivitas yang mau dimulainya lakukan dengan wudu. Anak-anak kita mau sekolah, mau berangkat kuliah, awali dengan berwudu. Insya Allah kita akan menjadi sahabat-sahabat Bilal bin Rabah. Masih hidup di dunia, tapi langkah kakinya sudah terdengar di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Mudah-mudahan kita mulai amalan ini, jangan lewatkan wudu sebelum tidur. Insya Allah Allah akan menjaga diri kita karena kita selalu menjaga dengan kesucian. Insya Allah kita akan terjaga dari kemaksiatan dan dosa-dosa. Hanya kepada Allah kita berserah diri, hanya kepadanya kita bertawakal. Lahir batin diri kita ini milik Allah. Mari kita serahkan kepada Allah dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.